Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video YouTube channel saya. Pada video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman terkait informasi kapan sih waktu pelaksanaan optimalisasi formasi P3K Guru tahun 2021 dan bagaimana sih cara atau penerapannya itu bagaimana. Untuk itu, simak videonya sampai akhir, jangan di-skip dan jangan lupa di-subscribe serta bunyikan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya mengenai seleksi P3K Guru tahun 2021 ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa panitia seleksi P3K Guru tahun 2021 ini akan menerapkan kebijakan optimalisasi formasi bagi peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade. Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat utama untuk mengikuti optimalisasi formasi ini, teman-teman harus nilainya berada di atas passing grade atau memenuhi nilai ambang batas. Terus pertanyaannya, apakah bagi peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas akan diberikan formasi semuanya? Jawabannya adalah bahwa peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas itu akan mengisi formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang telah ditentukan oleh Kemendikbud. Jadi nanti hasilnya tidak semua teman-teman itu mengisi formasi kosong karena pada pelaksanaan seleksi P3K Guru ini pasti ada kuota. Jadi nanti yang berhak mengisi kuota itu adalah yang berperingkat terbaik. Terkait dengan kapan dilakukan optimalisasi formasi ini adalah sesuai yang disebutkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bahwa kebijakan optimalisasi formasi ini akan diterapkan usai seleksi tahap 2 dan tahap 3 berlangsung. Kebijakan optimalisasi ini diterapkan mengingat masih banyaknya peserta yang memenuhi passing grade tetapi tidak memenuhi formasi yang dilamar. Sehingga optimalisasi ini menghadirkan harapan bagi para guru honorer agar bisa memperoleh kesempatan terbaik untuk mendapatkan formasi. Terus apa sih perbedaannya pelaksanaan seleksi tahap 1, tahap 2, tahap 3 dengan optimalisasi formasi ini? Perbedaannya yaitu pada optimalisasi formasi ini, pengisian formasi kosong akan melibatkan penerapan nilai passing grade atau ambang batas kategori 3. Nilai ambang batas kategori 3 ini merupakan passing grade kategori 1 yang mengalami penyesuaian pada skor minimum kompetensi teknis. Sedangkan untuk nilai manajerial sosiokultural dan wawancara ini sama. Jadi ada penurunan passing grade di kompetensi teknis, teman-teman. Penurunan passing grade ini tentu memberikan banyak manfaat bagi peserta P3K Guru karena dari penurunan passing grade ini nantinya akan banyak peserta P3K yang memenuhi passing grade pada kompetensi teknis ini. Sehingga peluang untuk lulus pada seleksi P3K ini semakin besar, terutama pada kebijakan optimalisasi formasi ini. Berikut saya berikan informasi mengenai alur optimalisasi formasi. Setelah pelaksanaan seleksi P3K tahap 3 selesai, tentu ada peserta yang sudah lulus dan mengisi suatu formasi. Namun ada juga formasi yang sama sekali belum terisi oleh peserta. Artinya pada formasi tersebut peserta itu tidak memenuhi passing grade, jadi tidak berhak untuk mengisi formasi tersebut, sehingga menyebabkan adanya formasi kosong. Nah, karena seleksi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 sudah selesai, namun ada formasi yang masih tersisa ini. Nah, kemudian pemerintah melakukan optimalisasi formasi kosong ini. Di mana yang dilakukan panitia seleksi yang pertama adalah meranking nilai pelamar yang tidak mengisi formasi tersebut. Kemudian langkah kedua adalah panitia menentukan peserta yang berhak mengisi formasi berdasarkan dari peringkat terbaik. Setelah proses seleksi optimalisasi formasi selesai, kemudian panitia mengumumkan hasil optimalisasi formasi kepada peserta. Setelah pengumuman hasil optimalisasi formasi selesai, kemudian apabila ditemukan kesalahan tentang nilai maupun kesalahan tentang afirmasi, maksudnya harusnya mendapatkan afirmasi namun tidak mendapatkan afirmasi,
pelamar atau peserta optimalisasi formasi ini dapat menyatakan sanggah. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa ada syarat dan ketentuan mengenai apa sih yang bisa disanggah dan bagaimana alurnya. Setelah pelamar atau peserta mengajukan sanggah di akun SSCASN, panitia seleksi kemudian memeriksa kembali terkait dengan sanggahan yang diajukan dari peserta atau pelamar. Keputusan panitia ini ada dua, teman-teman, bisa ditolak maupun diterima. Setelah proses jawab sanggah selesai, kemudian panitia mengumumkan hasil sanggah. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pengumuman ini bersifat mutlak atau final, sehingga keputusannya itu tidak dapat diganggu-gugat. Bagi peserta atau pelamar yang beruntung dan dinyatakan lulus, kemudian pelamar atau peserta tersebut melakukan pemberkasan, dan pelamar tersebut harus melengkapi semua dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pemberkasan tersebut. Nah, itulah tadi teman-teman terkait dengan informasi singkat saya terkait dengan optimalisasi informasi. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman dan semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang masih bingung, silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau saya bisa menjawabnya, akan saya jawab. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.